Kemudian baru talaki. Talaki berarti mengajarkan ananda bacaan Quran yang benar, sehingga ananda yang ditalaki nanti menirukan bacaan ustadz-ustadzanya sampai benar. Catatannya sampai benar, bukan sampai hafal. Sehingga ketika bacaannya sudah benar, ya, nanti tugas ayah bunda untuk mengawal murojaahnya. Nih, Ustadz, mohon maaf, bacaan saya masih belum sempurna, gimana caranya? Nah, ini banyak cara. Yang pertama, bisa dengan menyetelkan ya setel, dikeraskan murotal khusus pemain surat An-Nas, disetelkan, suruh dengarkan. Ini catatannya bersama ayah bunda, jangan dibiarkan. Ayah bunda di samping ananda setelkan. Ayah juga ikut melafalkan walaupun sedikit-sedikit suaranya gitu loh, sehingga anak-anak termotivasi. Jangan dibiarkan. SMP-nya begitu. Saya ikut SMP bukan saya sendiri. Sehingga ayah bunda tahu sampai seberapa besar minat anak saya, sampai berapa kekuatan pikiran anak saya untuk menghafal itu. Sehingga tahu kalau sudah bisa baca ayah bundanya, alhamdulillah nih. Jadi mendampingin saja. Ketika dia murojaah, bukan begitu, yang benar begini, atau dibacakan dulu. Sesuai dengan catatan di sekolah. Sekolah itu ada catatan buku hijau, nanti di situ ada. Hari ini ananda itu talakinya surat An-Nas ayat 1 sampai 3. Berarti nanti dibuka ayat 1 sampai 3. Ayo murojaah ayat 1 sampai 3. Frekuensinya 21 kali yang kelas 1, 2, 3. Ustaz, lama amat kalau 21 kali. Dibagi waktunya. Habis maghrib 7, habis isya 7, habis subuh 7. Pokoknya diatur lah, ya, sehingga anak gak bosan. Intinya adalah jangan dibiarkan. Ini pokoknya. Jangan dibiarkan. Ayo murojaah. Sudah murojaah 21 kali belum? Sudah. Bunda percaya gitu nggak? Percaya dengan anaknya? Alhamdulillah. Percaya. Iya. Karena udah percaya, nanti dicek di sekolah. Ini udah tertuju nggak? Di sekolah ada pengecekan lagi. Udah ada tanda tangan dari ayah bunda belum? Selama ini baru sedikit yang jalan. Jadi tanda tangannya masih kosong. Artinya apakah anak di rumah itu menyodorkan bukunya itu apa enggak? Itu permasalahan. Ya. Sehingga orang tua nggak tahu anak ini yang dimurojaah apa ini, nggak tahu batasannya. Padahal ada buku catatan khusus di sekolah. Seandainya nih hari ini setoran ayat surat An-Nas 1 sampai 3 masih belum lancar, berarti besoknya ada catatan ayat 1 sampai 3 ngulang lagi, gitu. Jadi nggak terus karena masih belum lancar. Kok sampai seminggu catatannya masih sama, ayat 1 sampai 3 ngulang. Ini benar kan murojaah 21 kali kan begitu tanyakan. Jadi enak, gurunya ngontrol itu enak, studentnya tinggal ngontrol aja gitu. Tapi kuncinya bunda, kunci adalah tadi murojaah 21 kali atau 27 kali dibaca. Alhamdulillah dengan pembiasaan baca yang 21 kali atau 27 kali itu menjadikan ananda nempel walaupun belum 100%. Kan diulang-ulang. Kuncinya menghafal itu pengulangan yang banyak. Ya. Itu di rumah. Ya. Kemudian targetnya tadi kan tahsin, dipercepat. Jadi kelas 3 itu sudah selesai jilid 6. Kelas 3 ya kan. Setahun 2 jilid. Kelas 4 sudah Al-Quran, mestinya sudah bisa baca Al-Quran, walaupun ya masih ada terbatas karena itu kuncinya murojaah. Quran itu murojaah sama dengan yang lain.
Ketika ayah bunda sudah bisa baca Al-Quran, tapi ketika ada surat yang belum pernah dibaca, ya terbata-bata, wajar kayak gitu. Tapi sudah bisa baca, sehingga ananda enak ayah bunda tinggal menyimak di sampingnya saja. Salah, tapi kuncinya memang ayah bunda harus ya sama dengan tujuan anak pingin bisa. Kalau ananda hafal anas setidaknya bunda Al-Falaq sudah hafal duluan begitu. Mestinya begitu, tapi enggak, setidaknya tidak bisa baca Al-Quran setidaknya. Kalau enggak ada upgrading, orang tua tahsin juga ada namanya. Ada. Jadi kuncinya. Jadi jangan bayangkan dari sekolah langsung di rumah hafal. Tidak begitu. Nanti di sekolahan waktunya habis untuk menghafalkan anak-anak tadi. Padahal dibagi-bagi waktunya. Lah, tapi di sekolah itu cuma sekitar 70 menit. 70 menit. Ya, sejam lah. Walaupun ada waktu dikit digunakan juga 80 menitan. Nah, itu 80 menit. Kalau satu orang sudah hafal semuanya, lama nanti. Dan anak-anak ini berbeda kualitas dalam menghafal. Artinya ada yang cepat menghafal, ada yang kurang, sehingga tidak bisa kita samakan. Sehingga kita perlu evaluasi lagi dan perlu penataan lagi. Di antaranya adalah ketika tasmi', kunci kita di sini adalah tasmi' Al-Quran sama murojaah. Tasmi' setiap bulan itu adalah modal kita. Kalau Quran gak ditasmi'kan, ini lemah nanti kekuatan hafalnya dan tidak ada motivasi. Sehingga tasmi' ini yang kemarin sempat kita tasmi'kan semua hafalannya, itu bagus sebenarnya Pak. Tapi SOP itu adalah kalau belum 1 juz tidak bisa ikut tasmi'. Tasmi'nya kemana? Ke gurunya, dicek dulu guru pendampingnya. Contohnya Saudara Ipah yang ngajar kelas 1 contohnya, udah 1/4, baru diserahkan ke quality control. Berarti ada berapa tahapan, sehingga tidak bisa ketika tasmi' itu nggak lulus mestinya. Secara gambarannya harus lulus, mestinya begitu. Kalau ada 3 tahapan itu, yang pertama guru yang mengajar, yang kedua orang tua. Ketika nanti sudah ada banyak, orang tua juga ikut. Oh ya Ustadz, anak saya 1 juznya sudah lancar, siap untuk ditasmi'. Nanti quality control untuk tes lagi 1 juz lagi. Nah, ketika sudah quality controlnya terakhir, baru nanti diajukan untuk tasmi'. Jadi bulan itu sebulan itu. Ya. Kemudian ketika 1 juz sudah selesai, nanti baru boleh nambah lagi. Sehingga bayangan saya nggak mungkin anak-anak ini keteteran dalam menghafal yang kemarin itu mestinya, ya. Dia tidak boleh nambah hafalan baru sebelum hafalan yang lama ini benar-benar terjaga. Ketika mau nambah 1/4 lagi nih, 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, sudah dapat 1/4 juz, diajukan lagi nih. Guru pendampingnya mengajukan ke quality control untuk ditas lagi 1/4 juz. Tapi sejuznya tadi ini harus dicek lagi. Kalau sudah benar-benar hafal, oh ya hafalan kemarin masih terjaga, baru bisa diajukan ke tasmi' berikutnya atau lanjutan berikutnya, sehingga mestinya itu terjaga betul hafalannya, ya. Nah, tadi sudah disampaikan sedikit terkait dengan tasmi'. Jadi untuk tahun ini tasmi'-nya adalah 1 juz yang sudah terpenuhi 1 juz, dan insya Allah sudah dikoreksi sama quality control, sehingga insya Allah ketika sudah terdaftar tasmi', ya ibaratnya adalah rasa syukur ayah bunda mendampingi ananda untuk sama-sama mendengarkan bacaan anak-anak ayah bunda, ya.
ibaratnya dipublikasikan, sehingga ayah bunda ketika anak-anak sudah tasmi, siapkan ya, nggak usah mobil lah, apalah, amplop saja nggak apa-apa ya. Siapkan, yang penting ada rasa bersyukur bahwa ananda telah menyelesaikan. Begitu pula seterusnya sampai berjus-jus, 6 juz, 7 juz. Intinya adalah ketika belum 1 juz tidak ikut tasmi bulanan, tapi dikontrol quality dulu, dicek dulu bacaannya, cek dulu, sehingga nanti bisa diajukan tasmi. Ya. Kemudian untuk target tadi sudah ya, targetnya kelas 1 itu setengah juz dari Al-Fatihah dulu, walaupun Fatihah itu depan, tapi ini termasuk target kelas 1 Al-Fatihah, kemudian sampai setengah juz, kira-kira surat Al-Ghasyiyah ya, ini kira-kira mohon doanya ayah bunda bisa terselesaikan setengah juz insyaallah ya. Kemudian kelas 1 juga setengah juz, lanjutan dari kelas 2 setengah juz, lanjutan dari kelas 1, jadi sampai an-naba nanti. Jadi kelas 2 sudah hafal 1 juz 30 lancar mungkin insyaallah ya. Dilanjutkan kelas 3 dan nanti kelas 6. Kenapa kelas 6 kok sedikit setengah juz? Karena bebannya berat, maka hafalannya jangan banyak-banyak, cukup murojaah yang diperbanyak. Hafalannya cuma setengah juz, nanti murojaah terus hafalan yang kemarin, sehingga hafalannya nggak banyak-banyak, setengah juz saja, karena persiapan ujian juga kelas 6 itu, sehingga dikasih cuma setengah juz. Insya Allah mudah, karena sudah bisa baca, bayangannya sudah bisa baca kan, ketika sudah terlewati tahapan-tahapan targetnya tadi. Kemudian ada takhusus tadi ya, takhusus tadi ini sebenarnya untuk kelas 5-6 untuk memungkinkan hafalan ya. Bayangan saya tanpa takhusus mestinya sudah lancar nih ya. Dikasih takhusus waktu khusus untuk anak-anak, ibaratnya ini adalah remedial. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 yang tidak sesuai target ini dimasukkan takhusus, tapi aslinya adalah kelas 5 sama kelas 6 saja, kelas atas. Karena apa? Tadi hafalannya banyak, berarti butuh waktu banyak, sehingga dikasih takhusus ini untuk mengejar mungkinnya dan mengejar juga ketertinggalannya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan wisuda yang kemarin sudah kita laksanakan. Mohon maaf, untuk tahun ini seandainya ananda nanti yang kemarin belum sempat wisuda ya, nanti bisa ketika dicek lagi sudah 1 juz tasmihkan ya, berarti insya Allah ikut wisuda ketika ada acara wisuda 1 juz nanti, tapi dengan syarat tadi masih utuh hafalannya, sehingga nanti yang kemarin tertinggal belum sempat itu bisa langsung 2 juz ketika ditasmihkan sudah lulus. Tasmih itu ibarat tasmih itu udah lulus, artinya sudah bisa dipastikan lulus kalau mengikuti alur SOP. Kemudian saya percepat nanti bisa dikembangkan kembali. Kemudian untuk buku catatan ananda di rumah itu kan ada sudah ada yang buka belum? Sudah lihat belum? Itu ada juz, ada level, ada halaman, ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 27. Nah, enggak saya tambahkan di sini. Jadi kalau sudah lihat tulisan 1, 2, 3 sampai 27 itu adalah murojaah hafalan baru tadi, supaya enak anandanya. Oh, habis maghrib 7 kali, contoh aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti sudah 7 kali. Habis sisa nambah lagi, lanjutin 8, 9, 10 sampai berapa kali gitu, sehingga tidak ingat-ingat lagi, sudah tercantum di situ.
Sehingga nanti ada bintang di rumah juga ada, di sekolahan juga ada. Aturannya sebenarnya ketika Ananda tidak dapat tanda tangan orang tua, nggak bisa untuk talaki lagi walaupun sudah lancar. Tidak bisa nambah lagi, tidak bisa maju lagi ke ustadzahnya. Mestinya aturannya begitu, karena apa? Itu bukti bahwa Ananda sudah menyelesaikan tugasnya murojaah 21 kali. Tuh. Jadi tanda tangan itu sebenarnya perlu. Ya, tadi walaupun kita nggak tahu ya artinya murojaahnya benar 21 kali atau tidak. Ya tadi Bunda dampingin apa enggak? Ketika tanya, nah udah 21 kali, sudah. Gitu lah, tanda tangan. Gitu. Itu nggak tahu. Jadi bayangan saya, oh udah tanda tangan orang tua berarti sudah 21 kali. Ya, gitu. Sudah boleh talaki lagi kalau memang sudah lancar sebenarnya. Gitu. Itu kemudian terkait dengan masalah-masalah yang sekolahan hadapi sekarang ini adalah yang dari dulu kelas yang tidak sesuai target, sesuai SOP, dia tidak boleh melanjutkan hafalan sebenarnya. Tapi nanti efeknya adalah target tidak terpenuhi. Ini nih gambarannya. Sehingga ini kita perlu obrolkan sekarang. Ya. Yang pertama, dia punya beban dua. Contoh, hafalan baru yang ini nanti didapatkan dari sekolah. Yang kedua adalah hafalan murojaah yang kemarin sempat hilang. Ini yang nanggung siapa nanti? Begitu loh. Kalau di sekolah banyak sekali. Artinya kalau nanti setuju ayah bunda untuk nambah lagi, berarti tugas ayah bunda adalah mengontrol kembali yang kemarin sempat hilang-hilang hafalannya. Nanti dicek lagi, hafalan juz 30 dicek lagi nih. Sehingga nanti serahkan ke ustadz-ustadznya. Ini udah cek nih bener nih hafalannya juz 30 udah lancar lagi. Gitu. Sehingga nanti selain dia mengulang hafalan-hafalan yang lama, juga dapat tambahan dari sekolah. Gitu. Tapi memang beban anaknya lebih double kan? Nah, itu. Double gak masalah kalau ada yang ngontrol. Itu masalahnya. Kalau nggak ada yang ngontrol sama saja, tambahan berjalan. Bisa jadi nanti lancar enggaknya. Terus ke belakang yang kemarin sempat rusak, beban lagi. Ini yang mana yang saya harus hafalkan ini? Pusing, anak malas untuk menghafal. Caranya dikit-dikit. Nanti kontrol benar. Hari ini setengah baris saja atau surat An-Nas saja, udah kontrol. Yang penting dikontrol terus. Lancar. Kalau belum lancar jangan nambah lagi. Nanti rusak lagi, males lagi. Kenapa males? Karena hafalannya rusak, itu males. Itu saya juga ngalamin masalahnya. Anak-anak yang hafalannya cepet dan lancar itu nggak males, suruh murojaah mah cepet sekali murojaah, apalagi ada amplopnya, cepet gitu loh murojaah. Gitu, masalahnya itu. Kalau anak-anak hafalannya rusak-rusak, apalagi susah sekali. Ya itu terkadang gaya-gaya saja. Murojaah sudah. Tangan begitu. Tapi nggak terkontrol sehingga nanti hasilnya nggak maksimal. Ya, ini adalah PR kita. Nanti kita musyawarahkan siapa yang mau untuk jalan menambah plus tugas ayah bunda adalah mengontrol hafalan yang kemarin rusak atau belum sempat mungkin. Sehingga ada dua catatan dari rumah, catatan dari sekolah. Jadi ayah bunda punya tugas dua. Yang pertama mentalaki kembali yang kemarin rusak. Yang kedua mengontrol murojaah yang hafalan baru. Kira-kira siap apa enggak? Gitu aja. Nah itu tugasnya. Kalau nanti minta lembaran untuk kontrol, siap buatin. Sudah ada. Kontrol. Udah siap lembarannya. Jadi saya buat 5 baris, sedikit itu 5 baris. Kalau sudah lancar, contang aja. Juz 30 atau juz 29 5 baris sudah selesai. Besok nambah 5 baris lagi. Itu kan nanti ketahuannya, oh anak ini surat Al-Mulknya lancar ternyata. Berarti kan cepet nanti. Halaman ini cepet. Gitu. Nggak mungkin kira-kira
rusak semua kayaknya nggak mungkin. Ada beberapa yang lancar di situ sehingga nanti cepat itu. Tinggal itu aja mengkoreksi mana yang kira-kira itu. Tapi tadi screen dulu. Ketika nggak lancar jangan ditambah lagi. Itu dulu dilancarin. Tapi jangan banyak-banyak sekali, jangan banyak-banyak. Nanti bosan. Ketika bosan ya udah. Yang paling penting adalah tadi. Jangan sekedar sudah murojaah 21 belum, nggak ada pendampingan. Kita husnudzon sama anak-anak. Husnudzon sama anak-anak sehingga beneran apa enggak sih? Gitu. Itu yang mungkin gambaran tahfidz yang kita dapat lihat selama ini. Mungkin masih banyak kalau terkait dengan tahfidz itu bagaimana. Dan anak-anak pun harus satu-satu. Oh anak saya begini. Banyak nanti ya, kita obrolkan di belakang. Waktunya sedikit. Ya. Mungkin itu mudah ya. Sudah cukup ya. Ya. Nanti kita musyawarahkan terkait tahfidz. Anak saya gini Ustadz bagaimana? Nah, nanti di belakang insya Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi gambaran terkait dengan tahfidz ini. Ya. Adapun untuk metode dan sebagainya, saya teringat dan ini sudah populer. Memang materi itu penting, tapi metode lebih penting. Metode cara mengajarnya. Metode memang penting, tapi gurunya dalam menyampaikan metode lebih penting. Ada kan anak-anak saya pingin sama Ustazah Ifah kayaknya enak. Ada kan? Nah, begitu. Jadi guru lebih penting daripada metode. Guru pun ada, yaitu akhlak, adab, keikhlasan. Itu pokok daripada semuanya. Pokok daripada semuanya. Sehingga haliyah yang dimiliki oleh guru dan sebagainya ini pokok dasar. Kemudian terkait dengan kalau masalah metode banyak sekali di YouTube, banyak sekali. Tapi mudah-mudahan dengan kepercayaan ayah bunda menyerahkan di SDB Khairul Ummah, mudah-mudahan guru semuanya diunsur ayah bunda diberi kekuatan, ya, tenaga pikirannya. Karena kita tahu tanggal merahnya coba bisa dihitung. Ya kan, ayah bunda ya. Full. Tanggal merah, Ustazah merah itu kalender, bukan KU. Kalender yang lain merah, di KU ternyata merahnya itu ternyata kegiatan, beda. Ya udah, jadi full time. Ya, coba bayangkan hari Ahad kadang ada agenda tasmir lanjutan, ada tak khusus. Coba bayangkan bunda, waduh Ustaz maaf nih, agenda saya udah mau jalan-jalan ke sini, oh merahnya beda ternyata. Gitu. Itu sama ayah bunda dirasakan, ustadz-ustadzah juga sama rasakan, ya kan? Itu jadi sama. Mohon keikhlasannya, ya ayah bunda, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dengan apa yang diagendakan dari Khairul Ummah itu adalah yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Mukhlisin terkait dengan apa yang menjadi perbincangan hangat ya, Masya Allah ya. Walaupun memang pada hakikatnya itu kembali kepada kita ya sebagai orang tua, termasuk